di minggu ketiga bulan Februari kita akan panen ini. Ini sekalian kita kasih makan aja ya. Seru banget guys, mantap. Ya, seru kalau ngasih makan Jaya seru. terus perikanan Indonesia. Bisa lihat tuh ikannya, masya Allah. Insya Allah selama kita rajin ya, kita juga banyak belajar. Nah ini kan banyak yang kemarin pernah bikin di sini. Ini kan baru belum jadilah untuk edukasi wisatanya. Nah ini kok kayaknya udah jadi nih kayaknya ya Pak. Ya alhamdulillah. Udah jadi ya. 85% udah jadi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya, itu Agung Official. Nah untuk kali ini kita berada bisa lihat nih di keliling kita di kolam Nila Biovlog. Ini edukasinya udah 100% di kafe-kafean ini, bisa lihat tuh. Mari kita review sebelah yuk, sini. Sini guys. Nah ini untuk nongkrong di kafe-kafe ini bisa lihat ini ada menu makanan, menu utamanya yaitu ikan nila. Soalnya di sini kan edukasi wisata khususnya sistem biovlog, ini bisa lihat, mantap guys. Nah ini, yuk ke sini. Nah ada cewek-cewek cantik ini. Nah ini bisa bagi yang mau suka nyanyi bisa langsung praktekin Lagu. Nah udah cocok belum? Nah ayo guys, mari kita lihat view-nya, ini sangat bagus banget. Nah ini lihat, hamparannya ini, masya Allah, udah 100% ini, udah jadi edukasi wisata sistem biovlog, khususnya ikan nila guys. Nah itu Pak Dianya atau sebagai ownernya, langsung aja tanya-tanya gimana ini untuk budaya sistem biovlog di edukasi wisata. Yuk, view-nya guys, mantap, masya Allah. Halo Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalkan diri Pak di subscriber saya. Oke. Dengan Bapak siapa ini? Dian Kustiadi dari Pandawa Farm and Fisheries. Oke. Nah ini kelihatan lagi ngapain ini Pak? Ini lagi ngasih. Kok kelihatan ikannya banyak banget nih? Ngasih pakan, ngasih makan ikan ini sore hari. Nah ikan apa ini Pak? Ini ikan nila merah. Ini ikan nila apa? Merah. Red primal ini. Red primal. Kita Masya Allah. dari larva kita dederkan sampai segede ini. Ini belum lama ini. Nah ini diameter berapa ini Pak? Ini diameter 5 ini. Diameter 5. Berapa ribu untuk nampung di kolam ini Pak? Ini untuk diameter 5 kita isi 1.200. 1.200. Berarti ukuran 50 ekor per kilo ya. Nah ini kan banyak yang kemarin pernah bikin di sini. Ini kan baru belum jadilah untuk edukasi wisatanya. Nah ini kok kayaknya udah jadi nih kayaknya Pak. Ya alhamdulillah. Udah jadi ya. 85% udah jadi. Udah ada yang datang belajar. Gitu. Nah ini bagi yang mau kesini atau berkunjung lah di tempat Bapak ini, ya. Alamatnya di mana ini Pak? Ini alamatnya di Desa Gunung Tua, di Jalan Raya Subang Bandung kilometer 8, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Jadi kalau kita mau wisata ke arah Ciater atau Tangkuban Perahu atau Lembang, nah, lewat sini nanti pastinya. Gitu. Jadi bisa sambil mampir-mampir ya. Berarti pas di pinggir jalan raya ini Pak? Pas pinggir jalan raya. Jadi kita akan terlihat nanti kalau teman-teman subscriber semuanya mau berwisata ke Tangkuban Perahu dari arah Jawa. Ini sangat bermanfaat ini. Ya, ini udah buat bisnis. Sangat menginspirasi banyak subscriberku itu waktu kesini kan.
pengen pada berkunjung sini tapi Ya. nggak tahu alamatnya gitu. Nanti mungkin Mas Agung tulisin di bawah video aja Oke, alamatnya. siap. Jadi kita nanti di sini bikin ada beberapa paket edukasi wisata ya, Mas Agung ya. Jadi mudah-mudahan dengan 2 jam cukup mengenal ya, kemudian menyenangkan sambil ngasih makan ikan gitu. Nah, tadi tuh kok kayak ada pengunjung kesini tuh. Oh, iya. Dari mana ini, Pak? Itu tadi ada kunjungan wisata dari teman-teman subscriber dari Yogyakarta, Mas Agung. Oh, Yogyakarta. Jadi dari Mina Growong, Yogyakarta. Selama ini mereka di kolam tanah ingin belajar bagaimana budidaya di kolam bioflok. Itu berapa orang kesini tadi, Pak? Sempat di kolam Bapak ini? 40 orang. 40 orang. Satu bis penuh gitu, satu bis penuh. Semua. Jadi semuanya pembudidaya semuanya. Gitu. Nah, alhamdulillah mereka cukup senang ya dan banyak pertanyaan dan antusias ya. Karena memang apa namanya di beberapa tempat yang mereka miliki itu minim air sehingga memang mungkin menurut mereka dan menurut saya itu cocoknya adalah kolam seperti ini dibandingkan dengan kolam jenis teknik budidaya yang lainnya gitu, Mas Agung. Lagi yang bentar lagi mau panen di mana nih, Pak? Yang mau panen, yang sebelah sana mau panen. Oke, boleh Ya, ke sana, kita Pak? ke sana. Yuk. Ayo guys, ke sini. Ini insya Allah di minggu ketiga bulan Februari kita akan panen ini. Tuh, ini sekarang kita kasih makan aja ya. Seru banget guys, mantap. Ya, seru kalau ngasih makan Jaya seru. terus perikanan Indonesia. Bisa lihat tuh ikannya, masya Allah. Insya Allah selama kita rajin ya, kita juga apa namanya banyak belajar. Tuh, apabila ada penyakit-penyakit kita bisa atasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ikannya udah mulai besar. Nah, ini kan kemarin pernah bikin konten di sini. Ya. Itu komennya itu banyak yang nanya, ini kan tanpa apa ya, outdoor. Ya betul. Itu pengaruh nggak sama kualitas air di sini itu, Pak? Oh, Vlognya sebetulnya memang pengaruh, tapi cara mengatasi kalau di Bapak gimana, Pak? di kita itu sebetulnya kalau di kita sederhana aja gitu ya. Kalau misalnya pengaruhnya sebetulnya di yang pertama kalau hujan ya, Iya, kalau hujan ya kita nggak kasih pakan ya. Jadi karena sesungguhnya kan di dalam air ini kan ini ada vlog-vlognya, ada mikroorganisme sebagai bahan makanan mereka. Jadi kalau kita nggak kasih pakan, mereka juga makan juga sebetulnya. Jadi ada istilah juga kita puasakan gitu ya. Memang tapi alhamdulillah karena kondisi geografi di sini suhunya juga terkendali. Suhu maupun pH di sini terkendali juga. Alhamdulillah memang daerah sini cocok untuk budidaya perikanan. Ini bau nggak sih, Pak, airnya ini? Oh, silakan aja. Nggak ada baunya. Nggak ada bau ya. Nggak ada Ini baunya. nggak diganti nih berarti, Pak? Nggak Dalam diganti. satu siklus tuh. Sebetulnya tidak usah diganti. Nggak usah Tapi ganti. kalau misalnya memang ikannya kurang lahap makannya, pasti ada sesuatu dengan kolamnya ya. Iya. Ya tinggal kita keluarin air sedikit ya, mungkin sekitar 10 atau 20 cm kita turunkan, nah kita isi lagi. Nggak, jadi ini memang ramah lingkungan Mas Adi. Oh, gitu. Yuk lanjut lagi, kita ke kafenya yuk, Pak. Boleh, boleh, ayo. Boleh? Ayo. Ngobrol-ngobrol santai ini. Tempat duduk ini bagus banget ini, Pak. Kita mau di sana atau mau di sini, di mana? Di aja sini boleh. juga boleh. Nah, ini kita santai-santai ngobrol santai lah di tempat Ya. Bapak ini. Nah, ini mau tanya sejarahnya awalnya dulu Bapak ini gimana sih kok bisa bikin biovlog, habis itu bikin edukasi wisata, itu gimana sih, Pak? Awalnya ngerintis tuh gimana? Sebenarnya ya itu ilmu goblok. Ilmu goblok. Jadi sesungguhnya saya itu nggak punya pengetahuan mengenai perikanan sebetulnya. Cuman memang kondisi pandemi ini memaksa saya untuk memanfaatkan waktu di rumah, melihat-lihat bagaimana usaha-usaha atau bagaimana budidaya yang dilakukan oleh teman-teman. Di antaranya kebetulan waktu itu saya lihat kalau bioflok seperti ini, kayak menarik banget, ada bulat-bulat. Pokoknya adalah kalau
istilahnya awalnya penasaran gitu penasaran, ya? Penasaran. Penasarannya apa sih? Sekitar sebulan kita pelajarin, kayaknya menarik. Nah, dari sanalah terus itu sekitar 2 tahun kurang lah ya. Mungkin setahun 8 bulan yang lalu ya kita di sana kita coba, kita cari literatur yang lainnya. Kemudian alhamdulillah saya dapat dapat adik kelas yang memberikan ilmu kepada saya ya di Sukabumi ya. Gumilang Farm itu ya yang memberikan ilmu pertama kali langsung kepada saya untuk bagaimana kita berbudidaya dengan sistem bioflok ini. Di sana terus nambah memulai. Nah, itu kan langsung terjun setelah belajar. Ya. Habis itu terjunnya di tahun 2000 berapa itu, Pak? Di tahun 2020. 2020 kita bangun sekitar bulan Mei, bulan Juni, Agustus, September kita udah mulai jalan. Nah, setelah itu kan ini lokasinya di apa dulunya ini, Pak? Ini kok dulunya, bisa nyampe bagus kayak gini? Nggak bagus. Ini ya di sinilah ini dulunya sawah. Sawah. Sawah sampai ke belakang sana itu ya. Kemudian ya saya berpikir bagaimana saya memberikan manfaat lebih bagi masyarakat ya. Jadi selain kita budidaya juga kita memberikan ilmu ya. Akhirnya saya mempunyai ide bagaimana kalau selain budidaya saya buat juga sebagai tempat belajar, jadi eduwisata. Itu pun sebetulnya diinspirasi oleh beberapa masukan dari teman-teman yang sudah beberapa kali datang ke sini, ada banyak juga. Jadi Pak gimana kalau kita dibikinin juga tempat yang nyantainya ya, yang bisa ngopi-ngopi apa segala macam. Oh ya, karena memang setiap minggu, Sabtu Minggu itu banyak yang datang ke sini gitu untuk belajar. Gitu. Berarti banyak masukan dari teman-teman tuh ya? Iya betul gitu. Ini kita bukalah di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, bagi yang teman-teman mau ke sini silakan aja. Ini soalnya dekat jalan raya itu, bisa lihat sampingnya jalan raya itu. Coba kameramen. Nah, sangat strategis. Ya. Ya. Nah, untuk menu-menunya di sini apa aja ini, Pak? Biar pada tahu subscriber saya ini. Menu-menunya yang pertama ini sebetulnya bukan rumah makan apa yang mahal-mahal gitu ya. Yang pertama menunya menu yang angkringan ya. Angkringan. Jadi angkringan saya sering ke arah Jawa gitu ya. Jadi ada angkringan kok menarik sekali gitu ya. Hanya dengan berapa 15.000 atau 12.000 kok bisa makan gitu. Nah, itu kita juga ada di sini bisa. Kemudian setelah itu mungkin menu-menu khas dari sini yaitu menu-menu dari ikan ya. Ini ikan bakar, ikan nila. Mungkin nanti selanjutnya kita akan ada ikan asap juga. Nah, itu ya. Jadi itu dari makanan-makanannya ya. Jadi nggak usah mahal-mahal minum atau makan di sini. Iya. 15.000 bisa makan. Gitu. Kemudian kita juga ada kopi-kopi sini ya. Kopi-kopi kayak coffee drip, kemudian espresso dan sebagainya. Dan nanti kita akan mungkin yang masih jarang ada di tempat lain. Kita akan tampilkan sini yaitu Turkish coffee. Jadi cara masaknya yang berbeda dengan yang lainnya. Nanti apabila pengen tahu Turkish coffee ala Pandawa, angkringan cafe itu bisa datang ke sini. Nikmatin. Mantap. Mantap pokoknya. Ada seni pada saat membuatnya itu. Karena tidak menggunakan dia menggunakan pasir ya. Menggunakan pasir. Pasirnya khusus dari Turki. Dari Turki guys. Ke Subang, Indonesia. Itu yang menarik itu. Itu mungkin di daerah kota Subang juga belum ada mungkin ya Turkish Cafe. Gitu. Nah ini apa ini di belakang kita ini, Pak? Nah ini kadang-kadang ada minta refreshing aja pengunjung sini, gitu kan. Jadi bisa sambil setelah belajar seperti tadi ada yang belajar satu bus ke sini. Ya bisa istirahat sambil nyanyi-nyanyi, refreshing. Baik, di sini kita buat akustik juga, ada akustik bandnya. Jadi setiap malam minggu nanti kita akan bikin akustik band. Udah lengkap peralatannya di sini. Kemudian karaoke juga bisa di sini ya. Pokoknya full entertainment. Ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman budidaya untuk mempelajari perikanan Indonesia. Oke, apa lagi nih, Pak? Jadi intinya begini, Mas Agung, budidaya itu menurut saya adalah hal yang menarik ya.
kalau kita telusuri baik dari bisnis ya, itu udah tentu pasti ada profit atau margin yang akan didapat. Profit atau margin ini akan dapat bertambah lagi apabila kita mengolahnya atau membuat value, membuat nilai lebih terhadap produk kita, ikan kita. Ya. Selain itu, di dalam budidaya juga ada seni. Ya. Nah, kita nikmatin itu ya. Insya Allah dengan menikmati, menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar ya, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, gitu. Itu pesannya sangat inspirasi banget, mantap. Nah, untuk kesan-kesan untuk pembudidaya pengen yang di biovlog itu, pertama untuk pemula gimana? Untuk pesan-pesan terakhir ini. Pesan saya adalah jangan dulu terpesona ya, bahwa kalau kita lihat kolam biovlog itu mungkin lebih indah dibandingkan dengan kolam tanah atau dengan kolam yang lainnya. Tapi jangan terpesona dengan keindahan itu. Ya. Dan juga jangan hanya berpatokan kepada satu channel YouTube gitu ya. Tapi kita harus bisa tahu ilmunya dulu. Jadi saran saya, pelajari ilmunya ya. Setelah itu baru kita mulai. Dan pada saat memulai, apabila kita mengalami hambatan, jangan terus kita mundur. Nah, itu benar. Kita harus mencari solusinya, terus berjuang. Kadang-kadang pembudidaya itu sekali kena masalah, ikannya mati, langsung mundur. Menganggap bahwa ini nggak bagus, ini gagal, segala macam. Padahal karena perjuangannya, ya, yang diminta oleh Tuhan itu adalah kita wajib untuk berjuang. Nah, itu kadang-kadang itu agak sedikit lemah. Iya, tetap berjuang untuk perikanan Indonesia. Nah, tetap berjuang. Jaya terus perikanan Indonesia. Jaya. Jaya, jaya, sukses. Nah, sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Sudah menginspirasi subscriber saya yang khususnya di bidang perikanan. Sekian dulu untuk konten hari ini. Tonton terus untuk konten-konten berikutnya. Sekian dari saya, salam perikanan. Jaya. Salam.